dengan Bu Lurah. Akhirnya sekarang ketemu juga. Dia sudah berisi guys. Entah isi apa, tahu campur, nasi goreng dan lain-lain. Sampai membedak gini guys. Wah hebat guys. Oh ya, dia tidak sama suaminya. Suaminya sedang balik ke rumahnya sendiri. Biarkan dia di sini dulu. Reuni guys, reuni. Walaupun menikah itu bukan berarti kebebasan kita dibunuh oleh suami ya, atau mungkin kebebasan suami dibunuh oleh istri, tidak begitu. Dolen apa guys? Ya guys, dolen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di samping saya ada Bu RT. Tahu nggak? Tadi saya waktu dia datang itu tidak tahu kalau ternyata ini Yusro teman saya biasanya. Lah begitu masuk, wah ternyata Bu RT. Kenapa? Karena dia biasanya metal teman-teman, metal. Ya, dari depan saya kira customer biasa, seorang bu guru gitu. Begitu masuk, ya Allah, biasanya dia seorang metalis, tomboy, cowok banget, motornya motor gede. Wah, dan kesini, dari mana ini Bu? Tadi kok pakaiannya seperti ini, dari mana? Iku dari kantor kecamatan. Oh iya, kan ada acara apa bukan Riko? Acara arisan PKK Kecamatan Candi. Sekecamatan Candi. Jadi Yusro ini adalah Bu RT di Kecamatan Candi, tepatnya di. Oke pemirsa, kita balik lagi di acara Bincang-Bincang Pagi Setengah Siang. Sudah kembali lagi bersama saya Bu Lurah atau Bu RT. Jadi double dia jabatannya, Bu RT dan Bu Lurah sekaligus. Kalau biasanya, ini saya mau nanya ya Bu RT ya, kalau biasanya pakaiannya ini tomboy ya, cowok banget gitu, terus disuruh pakaian seperti ini tuh gimana rasanya? Gerah, panas guys. Seperti ini tuh biasanya rutin berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali sebagai? Sebulan sekali ke kecamatan. Kemudian? Terus ada juga sebulan sekali di kelurahan. Oh, jadi tidak melulu berapa, sesering mungkin enggak ya? Enggak sebulan. Akhirnya guys, ngapain Bu? Menanak nasi. Oh, seperti pelajaran waktu zaman SD. Ya. Menanak nasi. Nah, jadi masih proses menanak nasinya pakai itu guys, pakai sablukan. Jadi nggak pakai magicom. Jadi rasanya itu lebih apa ya? Lebih gurih, lebih enak gitu daripada pakai magicom gitu ya. Itu ya Bu ya. Ini ahli memasak guys. Jadi perempuan idaman yang bisa segalanya. Loh ya guys. Oh, di sini selain ada teman-teman yang seperti biasanya di Mak Rempong juga hadir yang sudah lama tidak nongol di televisi. Ada Luka. Jenengmu sama aslinya guys lali guys. Wah, karo. Pencopot lagi cari jenengnya kamu. Ayo. Mas Luka, Nur Mas Luka guys. Mas Luka. Oh, Siti Mas Luka. Siti Mas Luka. Dia adalah pengusaha pentol guys. Pengusaha pentol. Nah, pengusaha pentol dan dia sudah sukses, sudah membangun 3 rumah karena anaknya 2, suaminya 1, dia sendiri 3 rumah itu rumah. Dan dia masuk sebagai hebat pengusaha terkenal yang harus dicontoh dari ini. Tipsnya menjadi pengusaha dari bawah ke tinggi itu gimana Bu? Bisa sukses Bu? Dia malu-malu jadi pengusaha itu memang penuh kediaman, tiba-tiba sudah menjadi gitu. Saya banyak bicara. Gak susu apa sih? Susuan guys, saya tak nempel sama dia supaya saya ketularan sukses seperti dia guys. Sorry guys. Oh, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya guys. Guys, ini apa Yun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys semuanya, apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Puasanya masih lancar kan? Alhamdulillah semoga lancar. Oh ya guys, kali ini ada yang spesial karena saya kedatangan bintang tamu, yaitu dengan saudari siapa perkenalkan namanya Mbak? Oke, saya duduk aja biar enak ya ngobrolnya guys. Panjangnya boleh panjang, boleh pendek, sempur. Panjang atau pendek sama aja ya. Nama saya Tias. Oke, cukup Mbak Tias aja dulu. Guys, kali ini saya kehadiran Mbak Tias. Sorry Mbak, kamu dulu. Teleponnya angkat dulu ya. Guys, yang menarik di sini adalah bintang tamu saya bernama Mbak Tias ini. Di tangan saya ada undangannya Mbak Tias ini, calon pengantin guys. Nah, yang menarik saya untuk mewawancarai Mbak Tias ini adalah karena yang tertera di namanya di sini adalah yang laki-laki guys, calon mempelai prianya, pengantin prianya.
namanya Herianto atau Acung ya. Di sini putra Bapak Wong Liki dan Ibu Syamju, betul begitu bacanya. Nah, yang menarik saya Mbak Tias ini orang Jawa asli ya. Iya. Kok bisa ini namanya sudah nama Chinese? Awalnya ketemu Mas Acung ini di mana? Bagaimana, sedikit aja singkat nggak apa-apa guys. Jadi buat saya bisa bagaimana nanti buat teman-teman yang ingin mendapatkan cowok, walaupun kita Jawa, cowok Jerman, cowok bule, cowok Cina, semuanya bisa kita lakukan karena semuanya bisa apapun yang terjadi. Oke, Mbak Tia silakan. Intinya kalau jodoh kita nggak tahu kan, karena kita diatur sama Allah, terutama kita berikhtiar dengan baik. Kalau dari ketemunya, Kalau ketemunya gimana? semua kan orang pakai sosmed. Iya betul. Tapi sosmed itu bisa juga digunakan dengan baik, yaitu kita nggak tahu juga akhirnya kita ketemu jodoh. Dari sosmed ini aplikasi apa yang digunakan biasanya? Kalau lebih ngetren memang IG ya. Oh IG. Iya. Jadi kenalnya di IG kan? Iya. Saya kan pakai IG bertahun-tahun nggak dapat jodoh-jodoh guys. Oke, itu ketemunya sama ceritain secara rincinya gimana sih Mbak? Ketemu di IG, terus ketemuan di mana, gimana kok bisa terus jadi sampai menyebarkan undangan pernikahan ini, gimana? Itu awalnya kita nggak tahu, kita niatnya kan karena hanya follow ya. Semua orang kan kalau boleh berteman, tapi kita harus memilih mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Betul. Dan itu kita juga akhirnya kita bertemu dalam satu organisasi. Oke, nggak perlu disebutin organisasinya Iya, nggak apa-apa. Oke. kita merahasiakan ya organisasi. Yes, betul. Kemudian setelah ketemu, Akhirnya kita nggak tahu berjodoh. berapa lama itu dari pertemuan Dari organisasi sampai pertemuannya jadi? itu 2018. 2018 ke 2021 lumayan lah untuk perkenalan, untuk mengetahui gitu ya. Pernah jalan gitu, pacaran apa enggak? Nggak pernah. Oke. Cuma ya pernah, tapi nggak banyak. Mungkin saya 3 kali ketemu sudah. Terus dia langsung minta ngelamar gitu. Iya. Singkat boleh dibilang ini taaruf ya. Guys, cukup sekian dulu ini wawancaranya karena Mbak Tia sudah ditelepon calon suaminya, tidak sabar guys gitu ya. Oke, kita Tia saya ucapkan terima kasih ya. Ya, Lancar sampai harinya ya. Terima kasih saya diundang, nanti saya akan liput waktu diundangannya insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Oke guys, sampai jumpa. Oke guys. Garuda Pancasila. Bu, katanya kemarin mau nanya apa Bu? Mau nanya gimana kalau menikah tapi hidupnya pas-pasan atau milih single tapi serba kecukupan? Oke, pertanyaan yang pas dan bagus banget buat saya pribadi. Karena ini kejadian cukup terjadi seperti kemarin-kemarin. Ada dua tipe keluarga. Yang satu mempunyai keluarga gitu ya, pokoknya menikah. Sebentar terlalu panjang tuh langsung. Oke guys, Garuda Pancasila. Bu, katanya kemarin mau nanya apa Bu? Mau nanya gimana kalau menikah tapi hidupnya pas-pasan atau milih single tapi serba kecukupan? Oke, pertanyaan yang pas dan bagus banget buat pertanyaan. Menikah tapi hidup pas-pasan atau single tapi serba berkecukupan? Nah, kalau saya milih yang kedua guys, karena sesuai dengan begini. Ada kemarin 2 keluarga teman saya mau datang ke pengantin tapi nggak punya duit, Mbak. Saya nggak punya uang, tapi saya harus datang gimana? Atau yang satu lagi ada, saya juga mau datang ke pernikahan tapi nggak punya baju, nggak punya uang dan buat ongkos dan sebagainya. Kalau saya ini ada calon pengantin. Jual favorit dia Bu Guru. Ayo, dia memang harus menikah karena hidupnya sudah sukses, sudah kamerko. Iyalah. Kalau sukses aja di DC. Ya undangannya kan seorang Bu Guru, wanita solihah, idaman para pria. Video, tiba-tiba tak video tak kirim no ya guys ya. Iya benar. Ya apa ceritanya tak arupan pacaran atau gimana nih? Ayo, kamu di drop kan? Apa bos? Aku aja sing ketok wajah sing manis wayu dhewe sak Indonesia. Ya apa wis siap rapi Bu? Loh, ya mau kayak siang. Aku usaha. Tuh, terus kan sudah pabrik. Buat teman. Enggak biasa. Lek ganteng aku tak teko. Kok tak gandenge. Larang malah ganteng ya. Lu nggak mesti. Larang ganteng. Nggak Iya. mesti. Loh iya larang ganteng aku aja. Berapa lama
langsung heeh. Ya cuma sebentar kak Mek. Hati-hati sama Mek, 1 bulan. 1 bulan. Hari ya? dia ya. Tapi tahu jalan bareng nggak? Hah? 1 bulan guys. Gak tahu. Oh berarti belum tahu. Tapi ketemu ini bareng kabeh keluarga. Terus mati itu dikenal orang-orang ya masih aja kan. Tapi tahu nggak bareng? Kono mbek kene maksudku. Oh iya ketemu. Oh, apa kok kabeh? Gak tahu jalan wong loro nang ndi misale nang mall. Gak tahu mungkin ketemu langsung wong sak kompi rong kompi. Ya. Langsung tanggal piro iki? Tanggal sakmene ngono paling ya. Iya, sudah kita ngomong. Ada ya tangga desa. Lanjut ketek jeneng desa mana ya desa. Nggak apa-apa yang namanya jodoh nggak harus jauh-jauh. Gitu tak, Pak? Saya ponak saya dulu gak ngerti nek iku saya dulure kok jane kene. Sopo? Dulure Roni sih an. Oh, dulure Roni iku apa? Candiku, Borobudur. Kalau aniku sapa bojone? Oh dulure Roni ternyata guys. Bojone sapa Roni itu? Guys. Iya, Allah ternyata. Ya wong soge, guys. Mamane, guys. Dudu, guys. Kan biasa. Saulan heeh. Soale wong soge, guys. Enggak. Nek Roni ku teko ibu ini. Lagi ngapain, Bu? Wah, Ibu kepala paling kepala. Sebutannya apa ya? Kepala paling kepala. Kepala masih ada kepala. Ya, pokoknya tertingginya dunia perkereta apian adalah Ibu Hajah Merin Octavia A'raf Iskandar Muda. Dia sedang bekerja, saya yang barusan nyanyi. Ibundanya Thalib, pamannya Abu Thalib, kakeknya. Bener aku? Istri setia Fatimah, putri tercinta, bernasab mulia, ternama, kisah sang Rasul yang penuh sukacita. Apa guys? Oke guys, kita lanjut sambil belajar dunia perkereta apian karena saya ingin menjadi apa guys sebutannya itu Bu kalau masinis? Nggak apa-apa kan masinis wedok guys. Ya, gitu. Jadi saya bisa keliling kemana-mana dengan kereta gitu ya Bu ya. Jadi saya akan bertanya, ikuti video selanjutnya sambil wawancara dengan Ibu Merin karena masih sibuk. Kita sponsor aja, oke guys? Ya Bu ya? Oke. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Mata Lutfia. Kalau di episode selanjutnya, I start. Pemirsa, selamat datang di Mata Lutfia. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perkembangan Indonesia yang sudah terjadi ini belakangan ini. Mungkin kita sudah rumit dan sedikit membingungkan gitu ya, membuat sedikit stres. Nah, di episode yang sekarang ini, malam ini Mata Lutfia membahas pembahasan yang berbeda, yaitu tentang sedikit ke hal-hal cinta atau suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Teringat beberapa yang sedang viral beberapa waktu yang lalu adalah soal kejadian yang mungkin Anda semua sudah mengetahuinya karena sudah viral. Ustadz Syekh Ali Jaber mengatakan, saya 2 tahun tidak menggunakan handphone demi istri saya. Wow, perempuan pada bapak-bapak gitu. Kenapa suami? Pemirsa, kembali lagi di Mata Lutfia. Oke, selama ini kita sedang viralnya dengan sesuatu yang menggemparkan para wanita semakin baper gitu ya, mengetahui Ustadz Ali Jaber yang katanya di video viralnya di YouTube itu adalah, saya sudah 2 tahun pernah tidak menggunakan handphone selama 2 tahun demi istri saya. Wow, para wanita, para istri, para pasangan semakin baper gitu ya. Kenapa suami saya nggak seperti itu? Andaikan pasangan saya seperti itu dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya ada jawaban. Saya mencoba bertanya kepada seorang kawan gitu. Kenapa sih Anda semua laki-laki seperti Ali Jaber gitu? Walaupun nggak semua, mungkin 90%, 80% gitu ya. Apa jawaban yang sangat menarik bagi Anda semua pemirsa yang perlu Anda ketahui, khususnya para wanita gitu ya? Jawaban laki-laki begini, ya iyalah,
yang kemudian ini membuat saya sebagai wanita mewakili para wanita Indonesia umumnya bahwa wanita yang cantik itu sungguh adalah menjadi prioritas bagi laki-laki. Kalau ada laki-laki yang ngomong, saya nggak mencari istri atau pasangan yang cantik, tapi dari hatinya, bullshit guys. Nah itu tentang Ali Jaber. Kemudian saya sebagai wanita lagi ini mengungkapkan dari pendapat seorang teman, kebetulan juga, bahkan kejadiannya sebelum viralnya YouTube Ali Jaber yang soal tidak memegang HP 2 tahun itu adalah ketika seorang teman itu jalan dengan pasangannya di sebuah restoran yang mewah, dikatakan mewah gitu kan, makan. Kemudian si pasangannya ngomong begini, wah sama-sama saya makan mahal, bayar mahal di restoran ini, wah sama-sama mengeluarkan receh atau sama-sama mengeluarkan duit yang banyak, yang besar gitu, ya mending gue jalan sama cewek yang cantik daripada sama yang di samping saya yang dia nggak ngomong jelek guys. Jadi seperti ini ngomongnya, sama-sama saya mengeluarkan kocek yang besar, yang mahal seperti ini, wah mending mah sama yang cantik. Kalau sama yang nggak cantik seperti ini buat apa, tapi terlanjur nggak apa-apa. Hello guys, dengan serentak perempuan ini datang ke dapur rekaman saya di gubuk saya, datang sambil dia sebenarnya nggak nangis, cuma mau menerangkan itu dengan bertanya. Jadi sebenarnya selama ini pasangan saya, suami saya, pacar saya, jadi apa menganggap saya? Kenapa dia tidak mengungkapkannya lebih awal? Kalau dia merasa seperti itu baru diungkapkan saat makan lagi guys. Saat makan dengan serta merta si perempuan tadi adalah tidak ingin makan karena mood nafsu makannya jadi hilang dan tidak lapar guys. Nah, dua keadaan seperti ini dapat saya simpulkan, mungkin Anda juga sebagai wanita normal gitu ya, bahwa laki-laki itu pasti mengutamakan perempuan yang cantik. Jadi buat kalian yang merasa tidak cantik, yang merasa biasa saja, tolong jangan berani-berani menerima laki-laki daripada Anda nanti sakit di belakang. Hari gini gitu ya, pasangan yang cantik aja berani disakiti, apalagi yang tidak cantik. Satu hal, kalau ada laki-laki yang ngomong yang penting hatinya baik, bullshit guys, jadi gitu. Jadi buat kalian perempuan yang cantiknya tidak dari sananya, silahkan kalian bekerja untuk mencari dana mempercantik diri kalian ya. Jadi percantik diri kalian dengan dana, dan terutama buat kalian semua yang muslimah, percantik dengan akhlak dan tingkah laku yang mulia. Tentunya buat diri Anda sendiri, bukan buat laki-laki. Oke guys, nah sekian dulu pemirsa Mata Lutfia. Untuk episode yang menarik ini cukup di sini. Kita jumpa lagi di Mata Lutfia berikutnya. Selamat malam dan terima kasih. Kita kembali lagi di Mata Lutfia setelah pariwara iklan yang telah lewat. Kembali lagi saya ingin membahas tentang lewat dari viralnya YouTube di soal Ali Jaber, Syekh Ali Jaber yang tidak menggunakan handphone selama 2 tahun adalah kejadian kedua. Ini menyimpang sebenarnya dari itu, cuman masih berhubungan dengan soal cinta seperti topik kita malam ini ya pemirsa. Nah topik kejadian yang kedua ini adalah ada seorang teman gitu datang ke tempat saya, ke rumah, ke tempat dapur rekaman, ada juga yang datang di ruang main sinetron. Sering salah. Ya pemirsa, selamat malam, kembali lagi di Mata Lutfia. Oke, ini lewat dari topik ini ada dua kejadian setelah Ali Jaber yang viral dengan di YouTube-nya yang tidak menggunakan handphone selama 2 tahun demi istrinya, adalah ini kejadian kedua. Beda kasus guys, beda, tapi karena sesuai dengan topik kita, topik percintaan, hubungan kedua pasangan suami dan istri, pacar, pokoknya kedua pasangan yang sedang ya mau bahagia atau tidak, pokoknya intinya seperti itu. Ada kejadian yang seorang teman, seorang sahabat, ada beberapa gitu datang ke dapur rekaman saya, ke rumah produksi, ke rumah pribadi, datang dengan, sebenarnya dia datang tidak menangis, cuman begini kejadiannya. Di suatu saat ketika dia berjalan makan di restoran yang lumayan mewah gitu, tiba-tiba si laki-lakinya ngomong seperti ini, wah sama-sama mengeluarkan kocek dengan besar
uang besar, mending jalannya sama perempuan cantik, nggak sama seperti yang di samping saya ini. Dia nggak ngomong nggak cantik guys, dia nggak ngomong nggak cantik, cuma ngomong seperti itu. Gimana ya guys ya? Jadi ngomongnya seperti ini. Saya ulangi lagi ngomongnya. Sama-sama, wah makan di tempat yang enak, yang bagus dengan mengeluarkan uang yang sama-sama besar gini. Ini lebih pantasnya jalan atau makan dengan perempuan yang cantik. Kalau dengan yang di samping saya ini biasa aja. Hello guys, gitu ya. Secara ya apa ya guys, secara wanitanya jadi shock gitu ya. Tapi laki-laki tuh ngomong gini lanjutannya. Tapi ya sudahlah, apa boleh buat, sudah terlanjur jalan seperti itu guys. Hello guys, jadi dengan semerta-merta dalam keadaan mau makan ngomong seperti itu, wanita ini tidak jadi makan dan rasa laparnya jadi hilang. Dan itu ada beberapa perempuan yang datang ke saya dengan seperti itu. Jadi selama ini aku dianggap apa? Teman saya ngomong gitu guys. Jadi selama ini aku jalan dianggap apa? Hello guys, jadi ini dua kejadian ini membuat saya menyimpulkan, jadi mewakili para wanita semuanya, wanita Indonesia umumnya. Untuk para wanita, jika kalian dilahirkan tidak cantik dari sananya, maka percantiklah diri kalian dengan dananya, dengan bekerja yang giat. Percantik diri kalian untuk mempercantik diri kalian sendiri. Tidak untuk laki-laki. Kalau ada laki-laki yang datang, kamu mau pakai duit atau mau hanya sekedar main-main, tidak. Oke guys. Jadi buat kalian semua, selain mempercantik diri dengan dana, jangan lupa yang paling penting adalah mempercantik diri kalian dengan akhlak yang mulia, perbuatan yang terpuji, selalu berbuat baik pada siapapun, itu intinya. Dan perbuatan yang baik ini untuk kecantikan diri kalian sendiri, tidak untuk para lelaki. Sekian ya guys perjumpaan kita di Mata Lutfia, sampai di sini dulu. Semoga kita dapat bertemu di episode selanjutnya yang membahas percintaan yang lebih seru lagi. Kalau saya sudah mendapat bahan untuk dijadikan perbincangan di malam-malam episode yang lebih seru lagi, karena saya harus menerima data-data dulu, karena saya tidak akan bisa menyampaikan tidak dapat membahas suatu persoalan apapun tanpa ada data yang akurat seperti dari masyarakat semuanya. Sekian dulu Mata Lutfia, kita berjumpa di episode yang semakin menarik. Terima kasih dan selamat malam. Jawaban yang sangat menarik bagi Anda semua pemirsa yang perlu Anda ketahui, khususnya para wanita gitu ya. Jawaban laki-laki begini, ya iyalah Ustadz Ali Jaber rela tidak menggunakan handphone selama 2 tahun dan istrinya. Ya iyalah karena istrinya sudah cantik guys. Buat apa mencari pasangan lagi? Buat apa dia asik-asik dengan handphone kalau istrinya sudah cantik? Jadi apapun yang diinginkan istrinya, it's okay why gitu. Nah itu satu hal. Yang kemudian ini membuat saya sebagai wanita, mewakili para wanita Indonesia umumnya, bahwa wanita yang cantik itu sungguh adalah menjadi prioritas bagi laki-laki. Kalau ada laki-laki yang ngomong, saya nggak mencari istri atau pasangan yang cantik, tapi dari hatinya, bullshit guys. Nah itu tentang Ali Jaber. Latihan merokok dapat menyebabkan hipotensi. Cuma nggak ada penelitian yang valid lah kayak gitu. Kan karena prosesnya lama. Rokok ini sebetulnya apa ya istilahnya, kayak apa sih? Kayak gula lah. candu apa ya, kayak suplemen gitu. Jadi kadang ada orang yang ketika merokok itu malah lebih memiliki stamina yang kuat daripada dia nggak merokok. Iya, tapi totalan buri mas penyakitnya. Kalau usia ngaruh nggak? Ya tergantung dari pola hidup. Berarti kalau usia nggak ngaruh ya? Sebetulnya ngaruh. Tonggoku umure 60-an lu, dia anak bayi. Loh aku 1 jam masih oke aja kok. Sing wedok sik 25-30-an. Ngatasi jari ini. Belum nonton. Hah? Belum nonton jari ini toh. Apa? Belum nonton toh jari ini toh. Lu kan udah ada bukti nyata. Mana buktinya, cuma kata-kata orang, lo bukti nyata ya harus lihat dong. Hah? Ternyata itu sih. Lu tetanggaku tuh udah punya anak, tapi usianya udah tua yang cowok. Ini kita bicarakan apa sih? Bicarakan durasi atau bicarakan kualitas? Durasi. Durasi, Itu loh apa kalau ini durasi? faktor Oh usia iya, pengaruh enggak? Durasi kan belum tentu masalah anak atau enggak toh? Enggak. Nah, iya, Nggak sama betul anak. Ya, maklum Loh, berarti kan masih sehat seenggaknya. Durasi dan anak itu juga. Ya, durasi 5 menit pun kalau dia sehat ya beranak. Loh, lah iya mas. Nah iya, kita bicara durasi. Soalnya Ambar kan belum pernah, jadi dia mesti aja ngono. Aneh. Jadi harus ditanya. Gini loh,
orang punya anak itu belum tentu karena seksualnya bisa lama. Loh, iya, kan karena kesuburannya itu toh. Berarti dia kan masih sehat kalau subur. Oh iya. Lah iya Mas, maksudku Ini bicara kesehatannya. bukan durasi. Kalau kita dari tadi itu bahas Komposisi. Aku takut soal durasi. Oh iya benar. Miscommunication. Kalau merokok itu karena dia kan masuk ke paru-paru ya. Terus membuat paru-parunya nggak sehat, terus membuat kualitas spermanya jadi rendah. Oke, memang itu menyebabkan namanya mandul ya. Ejakulasi. Bukan, lebih ke mandul. Kalau ejakulasi itu masalah durasi. Oh. Kalau ini kan masalah mandul. Mas-masan kakek terus kepegel. Tapi masalahnya orang merokok itu kadang-kadang jadi suplemen gitu loh. Jadi dia malah lebih strong karena kalau dia merokok nggak mempengaruhi. Tapi kalau kemandulan bisa jadi. Tapi kalau ejakulasi gini ya enggak lah. Tapi gue 1 jam juga biasa-biasa aja sih. Wes beb. Oh. Ini gak tahu ini ilmu maksudku. Maksudku semangat dengan semangat jiwanya sama ternyata di kenyataannya beda itu pengaruhnya apa? Apa ada hubungannya? Ada satu sama hubungan itu. Berarti dengan siapapun. Si taruhan lo. Iya. Sama hubungan intim. Ketika pasangan kita itu tidak menunjukkan kasih kan bermain sama kita, ya kita otomatis nggak semangat. Ya kayak gitu tuh lebih ke psikologi sih. Itu berlaku dua pihak. Tapi Iya. sama Iya. aja. Misalnya kamu main sama cowok gitu ya. Si cowok Nggak mood. Ya mungkin dia mood. Otomatis kita nggak mood, dia nggak lama gitu loh. Jadi kadang-kadang namanya wanita kan menunjukkan namanya Gairah. bukan Fantasi. Itu sebutannya apa ngono ya? bukan kalau wanita itu ada namanya ya itu benar ejakulasi yang dibuat-buat seolah-olah supaya si pria itu bisa terangsang, bertahan lama, tapi itu pun nggak bertahan lama. Nah, kalau perempuan bisa kayak gitu, ya kasihan lah. Jadi terlalu lah. Maksudnya dibuat-buat ya apa sih Mas? Ya kayak dirimu menurut itu biasanya kan itu kan nah ini supaya lanangnya Itu loh maksudku. Iya. Jadi biar si laki-laki itu jadi bergairah. semakin semangat anaknya bayar semakin angker biasanya kan Iya. Tapi ya makanya lah sebelum kita membeli kucing itu kita coba dulu lah harusnya biar aku bahagia sama dia. Nah kan kalau enggak kan bos kamu ganteng. Wih, perlente sekalinya 5 menit kan. Kuat kita kan kecewa setelah membeli kucing. Membeli kucing dalam Emang harus karung. membeli, kan pinjam aja nggak apa-apa. Ya, coba dulu yang ini. Entah itu bayar entah itu berarti coba dulu. Ujung-ujungnya ke situ berarti. Coba dulu, iya biar kita tahu pasangan kita bisa memuaskan kita nggak. Kalau enggak kita langsung ganteng. Iya. Wih, kayak artis Korea men gitu kan. Ternyata Boleh ya begini. gitu? Ya ujung-ujungnya nanti si tapi cewek kalau selingkuh. sudah menikah apa yang kita dapatkan itu kan nggak mungkin kita Tapi kata dokter Boyke, Oh. 60% kelanggengan hubungan suami istri itu dimulai dari ibunya. Soalnya gini, ya hanya mas masalahnya kalau badise salah satu pihak itu, Lah, iya. kalau salah satu pihak itu nggak merasa puas ya, itu mesti akan merembet, apalagi cewek. iya Mesti akan otomatis merembet, jadi nggak masakin suami malas, terus mau jalan malas, gitu, terus intinya jadi nggak, Kalau rekening terpenuhi? hah? Kalau rekening terpenuhi? Selingkuh. Kalau cewek yakin nanti, Kalau cowok? ya sama selingkuh. Cewek sama cowok sama-sama buaya, Ya iya. buaya dalam Iya. karung. iya sebenarnya sama laki sama perempuan Itu nanti ya tante-tante girang gitu kan, Terus? dia cari-cari cowok. Antisipasinya? Nek wis kadung nikah nih. Oh. Kan kucing makanya dalam karung. Bagi yang belum nikah, saya menghimbau untuk coba dulu sebelum yo nikah. gak ngono guys Iya harus gitu. takut serius Ya udah kalau gitu tanyanya yang serius. Mau mari dicoba. Kita Nggak, mendingan gini. jalan masing-masing Ini, aja, kalau Beb. mau Ngono. pacar ya, kalau mau pacarnya bicara jujur dong. Kamu udah pernah belum meeting belum? Belum. Nah kalau belum berarti kamu udah pernah onani kan? Kira-kira berapa lama? Harus jelas. Atau kamu sudah pernah berhubungan berarti intim? pertanyaan gitu-gitu nggak saru ya sekarang Ya kan diajukan mau nikah. nggak apa-apa ya Ya nggak masalah kalau nikah, kan itu proses ta'aruf. Ya. Oh, masih sama. Bosan, Nek. Ya, kamu sudah pernah berhubungan intim? Sudah. Berapa lama biasanya? Misalnya 1 jam. Oke sih. Sama siapa? Ngono. Mas Jono lo kok udah lama nih. Tapi kan harus jelas keuangannya. Mau sama siapa yang mungkin durasi jelas 1 jam gitu loh. berarti ini ngomong tujuan pernikahan kalau banyak orang ngomong berapa sampai nggak nikah kan kalau kita ngomongin nikah itu cuma untuk itu bener nggak sih apa untuk teman hidup Ya sebetulnya kenyamanan dan sebetulnya nikah itu sebenarnya nggak hanya tujuan masalah. nikah itu ya apa sih aku soalnya sampai saya Sebetulnya nikah itu nikah nggak hanya masalah tentu. Cuman nikah itu lebih ke masalah berproses kita hidup sampai tua, membesarkan anak merawat kita sampai tua kan begitu. tapi nyatanya Nikah. dalam kenyataan setelah kita tahu itu tadi kok bisa dia nanti larinya ke lain kayaknya kayaknya ngomong apa
kembali ke Oke. Hai guys, kabar gembira untuk Anda semua para customer terminal parfum dan para penikmat parfum semuanya dimanapun Anda berada. Kabar gembiranya adalah Terminal Parfum 2 di Jalan Diponegoro, di Jalan Pahlawan nomor 9C, tepatnya di belakang FIF, akan buka sampai pukul 9. Jadi buat teman-teman semuanya yang biasanya suka atau bisanya beli parfumnya itu pas jam 7 malam ke atas, sekarang bisa karena Terminal Parfum 2 akan buka sampai jam 9. Dan kabar yang lebih baik lagi adalah Terminal Parfum 2 tidak akan pernah tutup. Kalau biasanya seminggu sekali tutup, entah harinya tidak pasti. Sekarang tidak akan pernah tutup guys, karena akan ada yang menemani Anda di sini, memecahkan masalah kalian dalam memilih parfum di sini, yaitu bos kecil. Dijamin. Nah, buat kalian nih para anak-anak muda, para cewek-cewek yang masih ABG bisa datang ke sini. Dijamin Anda akan betah memilih parfumnya, karena yang memecahkan masalah Anda untuk memilih parfum adalah cowok kece. Oke? Penasaran kapan-kapannya, nanti akan saya kabari. Hey guys, salam morning. Dengan siapapun yang Allah takdirkan ada dalam hidupmu. Karena kau tak pernah tahu kapan kebersamaan itu berakhir dan dengan cara apa kalau Allah memisahkanmu darinya. Ya, dari statement yang barusan ini, menurut kalian bagaimana ya? Jika ternyata orang yang bersama kita dalam hidup kita ternyata di pertengahan perjalanan, entah sekian tahun, entah sekian bulan, atau mungkin kalau bulan mungkin masih bisa dimaklumi, tapi sudah sekian tahun, ternyata orang yang kita ada dalam hidup kita itu ternyata berubah, entah karena dengan tergoda orang lain atau dengan keadaan lingkungan sehingga dia berubah. Apakah kita masih pantas untuk mempertahankannya? Kalau menurut saya lebih baik saya tidak. Nikmatilah kebersamaanmu dengan siapapun yang Allah takdirkan ada dalam hidupmu. Karena kau tak pernah tahu kapan kebersamaan itu berakhir dan dengan cara apa kalau Allah memisahkanmu darinya. Iya teman-teman, dari statement ini barusan, menurut kalian nih ya, bagaimana kalau ternyata di dalam perjalanan hidup kita bersama pasangan kita, entah laki-laki atau perempuan, ini berlaku untuk keduanya, tidak membedakan gender. Ternyata dalam perjalanan hidup kebersamaan itu, entah sekian tahun, entah setelah pokoknya sekian lama, ternyata pasangan kita berubah. Entah berubah itu karena tergoda oleh orang lain atau tergoda dengan lingkungan, sehingga pokoknya berubah lah. Apakah kita masih pantas untuk mempertahankannya? Kalau menurut saya, jika memang tidak dapat dimaafkan, kalau menurut saya, kalau memang tidak bisa dipertahankan dan memang membuat kita lebih tidak nyaman, tidak asik, membuat hidup kita menjadi tidak berwarna, tidak seperti awal, kalau saya memilih untuk tidak bersama lagi. Karena sendiri tidak tentu tidak bahagia, karena kebahagiaan itu diciptakan, kita yang menciptakan, bukan tergantung oleh siapapun. Oke? Semua kembali kepada pribadi masing-masing. Ini. Ya, karena terkadang orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, orang yang sudah menjadi belahan hati kita, namun terkadang kita malah jadi sebaliknya di mata dia, atau dia di mata kita, menjadi asing, seolah-olah tidak seperti, pokoknya berubahnya itu malah lebih membuat kita menderita. Yang dulu kita disayang-sayang, yang dulu kita diindah-indahkan, malah sebaliknya kita malah dibuat jadi sakit hati, menangis sedih, menderita, dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena sekarang teknologi, terutama HP, ini adalah sumber utama kehancuran dalam hubungan rumah tangga. Ya, walaupun tidak semuanya, tapi kalau dibilang persentase mungkin lebih banyak ya. Semua tergantung pribadinya sih. Cuma karena teknologi yang sudah semakin maju ini membuat semuanya bisa berubah, guys. Nah, kalau menurut saya, kalau sudah tidak bisa membuat saya lebih bahagia dari sebelumnya. Kalau sebelumnya bahagia justru lebih bahagia, tapi kalau malah dari bahagia menjadi menderita atau sengsara, saya lebih baik untuk tidak mempertahankannya. Ingat
kebahagiaan bukan kita mencari dari siapapun, tapi kita yang menciptakan. Oke? Semua sesuai dengan prinsip ada masing-masing. Ini hanyalah sekedar pendapat belaka. Oke, selamat siang. Tetap menjalankan ibadah puasa, tetap semangat ya puasanya. Ya pemirsa, selamat siang. YouTuber asal Bandung, Ferdian Paleka, telah berhasil ditangkap polisi pada Jumat dini hari di Tol Tangerang. Ferdian telah meminta maaf kepada publik dengan seksama dengan tanpa kata bohong seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, Ferdian dan 2 orang temannya ini melakukan prank video membagikan sembako yang di dalamnya berisi sampah dan batu bata dengan alasan misinya adalah untuk menaikkan jumlah follower di YouTube mereka. Nah, untuk mengatasi atau untuk mengetahui bagaimana proses penangkapannya, kita terhubung dengan Bapak Kapolresta ABCD di Jawa Barat. Silakan Bapak ABCD, bagaimana proses penangkapannya? Ya pemirsa, selamat siang. YouTuber asal Bandung, Ferdian Paleka, telah berhasil ditangkap polisi pada Jumat dini hari di Tol Tangerang. Ferdian telah meminta maaf kepada publik dengan seksama dengan tanpa kata bohong seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, Ferdian dan 2 orang temannya ini melakukan prank video membagikan sembako yang di dalamnya berisi sampah dan batu bata dengan alasan misinya adalah untuk menaikkan jumlah follower di YouTube mereka. Nah, untuk mengatasi atau untuk mengetahui bagaimana proses penangkapannya, kita terhubung dengan Bapak Kapolresta ABCD di Jawa Barat. Silakan Bapak ABCD, bagaimana proses penangkapannya? Hai guys, ngapain guys? Mau perusutan guys. Oke, halo guys. Ini adiknya, namanya siapa? Mariam. Kalau ini kakaknya, namanya siapa kakaknya? Nurah sama Mariam. Hai guys, kita akan jalan-jalan lagi. Sampai jumpa. Hai, dadah. Hai, sampai jumpa.